Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini kita angkat tema Invisible Hand versus Invisible Void. Dunia tanpa Tuhan. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Karl Marx menguasai dunia bukan dengan senjata, bukan dengan revolusi terbuka, melainkan dengan cara berpikir. Kini kita sampai pada akar terdalamnya. Apa yang sebenarnya hilang dari dunia Marx? Jawabannya sederhana, namun menentukan segalanya. Tuhan. Sebelum Karl Marx, dunia barat mengenal satu gagasan penting dalam ekonomi dan kehidupan sosial. The Invisible Hand. Gagasan ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira Invisible Hand berarti pasar bebas tanpa moral, tanpa etika, tanpa batas. Padahal, gagasan itu lahir dari keyakinan bahwa manusia memiliki nurani, alam memiliki keteraturan, dan kehidupan berada di bawah hukum yang lebih tinggi dari negara. Invisible Hand bukan pasar liar. Ia adalah kepercayaan bahwa ada tatanan moral yang bekerja melampaui paksaan manusia. Karl Marx menolak gagasan ini sepenuhnya. Bagi Marx, Tuhan adalah ilusi, moral hanyalah produk kelas, dan keteraturan bukan ciptaan, melainkan hasil dominasi. Ketika Tuhan dikeluarkan dari pusat kehidupan, yang tersisa hanyalah kekosongan makna. Inilah yang bisa kita sebut sebagai invisible void, kekosongan yang tidak terlihat, namun menghisap seluruh nilai manusia. Dalam dunia tanpa Tuhan, tidak ada makna objektif, tidak ada benar dan salah yang melampaui kepentingan, dan tidak ada tanggung jawab pribadi yang sejati. Yang ada hanyalah struktur, kelas, dan konflik tanpa akhir. Di dunia seperti ini, manusia tidak lagi bertanya apa yang benar, melainkan siapa yang diuntungkan. Inilah sebabnya mengapa dalam dunia Marx, keberhasilan selalu dicurigai, pengorbanan dianggap naif, dan iman dipandang sebagai penindasan. Karena iman memberi manusia kebebasan batin, dan kebebasan batin adalah ancaman terbesar bagi sistem yang ingin mengontrol segalanya. Perhatikan dunia hari ini, ketika Tuhan dikeluarkan dari ruang publik, hukum kehilangan jiwa, kebijakan kehilangan arah, dan kebebasan kehilangan makna. Negara lalu mengambil peran yang bukan miliknya, penentu nilai, penjamin makna, dan pengatur kehidupan paling personal. Namun negara tidak pernah bisa menggantikan Tuhan. Yang terjadi justru kekuasaan membesar, manusia mengecil, dan kekosongan makna semakin dalam. Karl Marx menjanjikan pembebasan, namun pembebasan tanpa Tuhan berakhir sebagai pengawasan tanpa akhir. Karena ketika manusia dianggap hanya produk materi, maka ia sah untuk diatur, dibentuk, dan dikorbankan. Sejarah telah membuktikan ini berkali-kali. Episode ini penting karena menunjukkan bahwa pertarungan terbesar bukan antara kapitalisme dan komunisme. Pertarungan sejatinya adalah antara dua dunia yang percaya pada tatanan moral dan dunia yang hidup dalam kekosongan makna. Invisible Hand melahirkan tanggung jawab. Invisible Void melahirkan kontrol. Invisible Hand mempercayai manusia. Invisible Void mencurigai manusia. Jika pada episode 5 kita bercermin pada cara berpikir kita sendiri, maka episode 6 ini mengajak kita melihat lebih dalam. Dunia seperti apa yang sedang kita bangun? Dunia yang percaya pada makna atau dunia yang percaya pada kekuasaan? Karena ketika Tuhan disingkirkan, yang tersisa bukan kebebasan, melainkan kekosongan yang harus diisi oleh negara, ideologi, dan kontrol. Dan disitulah Karl Marx menemukan kemenangan terbesarnya. Pada episode terakhir, kita akan berbicara tentang jalan keluar, bukan jalan politik, bukan jalan ideologi, tetapi jalan untuk membebaskan pikiran dan martabat manusia dari penjara yang tidak terlihat. Jika episode ini terasa berat,
itu karena kita sedang menyentuh akarnya. Silakan like, tinggalkan komentar, dan bagikan agar semakin banyak orang menyadari bahwa krisis terbesar zaman ini bukan krisis ekonomi atau politik, melainkan krisis makna, krisis moral. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.